Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Biomedik 1 FKM UAD. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan persilangan golongan darah. Tentunya teman-teman tidak asing dengan macam-macam golongan darah. Ada apa saja? A, B, AB, dan O. Golongan darah ini disebut dengan fenotip. Sedangkan untuk genotip, untuk golongan darah A, ada IAIA yang disebut homozigot dan IAIO yang disebut heterozigot. Selanjutnya, untuk golongan darah B terdiri dari IBIB yang juga merupakan homozigot dan IBIO yang merupakan heterozigot. Selanjutnya, untuk golongan darah AB terdiri dari IAIB yang merupakan heterozigot dan IOIO yang merupakan homozigot. Teman-teman bisa menyebutkan homozigot apabila jenisnya ini sama. Di sini ada IO, di sini juga ada IO. Sedangkan untuk heterozigot jika jenisnya berbeda. Contohnya seperti ini. IA ini adalah IB atau IB ini ada IO. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, jika ada seorang anak yang bernama Arel, dia memiliki golongan darah O. Lalu dia punya bapak namanya Ata, bergolongan darah A. Dan juga punya ibu yang bernama Aurel dengan golongan darah B. Lalu, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana persilangan golongan darah tersebut? Di sini, ayah memiliki golongan darah A. Jika bertemu dengan ibu yang bergolongan darah B, bagaimana bisa memiliki anak dengan golongan darah O? Sebelumnya, kita ingat dulu genotip dari golongan darah A, yaitu IAIA dan IAIO. Sedangkan untuk genotip golongan darah B adalah IBIB dan IBIO. Selanjutnya, bagaimana genotip ayah ini bisa memunculkan golongan darah O? Dan juga bagaimana genotip dari golongan darah ibu ini menghasilkan golongan darah O? Di sini teman-teman harus menentukan kira-kira bagaimana bisa terbentuk suatu golongan darah dari O ini. Apakah homozigot yang berperan? Ataukah heterozigot yang berperan? Teman-teman bisa melihat huruf yang ada di sini. Contohnya, karena anak ini adalah O, maka teman-teman bisa mencari yang O. Misalnya di sini dan juga di sini. Jadi, yang kita pilih adalah heterozigot IAIO dan heterozigot IBIO. Kenapa bisa begitu? Mari kita lakukan persilangan. Jika IA disilangkan dengan IB, maka dia akan menghasilkan genotip IAIB. Jika IO disilangkan dengan IB, maka dia akan menghasilkan genotip IBIO. Bukan IOIB ya teman-teman, karena IB, IA itu lebih dominan dari IO, sehingga penulisannya IBIO. Selanjutnya, jika IA disilangkan dengan IO, maka akan menjadi IAIO. Kemudian, jika IO disilangkan dengan IO, maka dia akan menjadi IOIO. Selanjutnya, IAIB ini akan menjadi golongan darah AB. Teman-teman ingat, genotip yang dimiliki oleh AB adalah IAIB. Sedangkan IBIO akan membentuk golongan darah B. Lalu untuk IAIO akan membentuk golongan darah A. Sedangkan untuk IOIO akan membentuk golongan darah O. Nah, inilah hasil persilangan yang akhirnya membentuk suatu golongan darah dengan jenis O. Itu kenapa ayah yang bergolongan darah A dan ibu yang bergolongan darah B dapat menghasilkan anak dengan golongan darah O.
Selanjutnya teman-teman, berapa persentase ayah dengan golongan darah A dan ibu dengan golongan darah B bisa menghasilkan golongan darah O? Jika dihitung berdasarkan 100%, maka AB memiliki persentase sebesar 25%. Untuk golongan darah B, 25%. Untuk golongan darah A, 25%. Dan untuk golongan darah O, 25%, yang ditotal menjadi 100%. Jika nanti teman-teman mendapatkan suatu kasus di mana hasil persilangannya, misalnya IBIO-nya ini terdiri dari 2, sehingga golongan darah B-nya menjadi 2, maka golongan darah B ini persentasenya sebesar 50%. Selanjutnya, hasil dari persilangan tersebut teman-teman masukkan ke dalam tabel seperti ini. Ini adalah golongan darah ayah, IA dan IO. Sedangkan untuk ibu adalah IB, IO. Lalu disilangkan. IA dikalikan dengan IB, maka akan menjadi IA, IB. IA dikalikan dengan IO, maka akan menjadi IA, IO. Dan IO dikalikan dengan IB, menjadi IB, IO. Ingat ya teman-teman, bukan IO, IB. IO dikalikan dengan IO menjadi IO, IO. Seperti itu cara pembacaan tabel persilangan. Selanjutnya, teman-teman tuliskan seperti ini yang ada di bawah ini. Contohnya, IAIB golongan darah AB. Persentase kemungkinan muncul golongan darah AB adalah 25%. Persentase ini tergantung dari golongan darah yang didapatkan, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah tugas praktikum yang harus dikerjakan teman-teman sebagai hasil dan pembahasan praktikum pada kali ini. Tabel ini dimasukkan ke dalam hasil ya teman-teman. Sedangkan untuk pembahasannya, teman-teman masukkan tabel persilangan ini. Karena di sini ada 10 probandus, 5 probandus pria dan 5 probandus wanita, maka teman-teman membuat tabel persilangan ini sebanyak 10 tabel dan juga 10 interpretasi dan juga persentasenya. Teman-teman silahkan abaikan RH+RH+ ini karena orang Asia atau orang Indonesia itu tentu saja memiliki resus positif. Sedangkan untuk resus negatif itu hanya dimiliki oleh orang luar negeri. Maka teman-teman bisa lebih fokus kepada golongan darahnya saja ya. Misalnya, probandus pria 1 ini memiliki golongan darah O. Ayahnya memiliki golongan darah O. Ibunya memiliki golongan darah A. Lalu bagaimana bisa golongan darah O dengan golongan darah A menghasilkan golongan darah O? Silahkan teman-teman mengikuti cara yang sudah diterangkan sebelumnya. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.